Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan PAT kelas 4, tema ke-8 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Baik, sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Soal Bagus. Dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1. Setiap individu memiliki ciri khas tersendiri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap individu sendiri, sama, berbeda, atau kelompok. Ya, berbeda. Nomor 2. Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan titik-titik pada setiap manusia. Ciri-ciri utama, ciri-ciri universal, ciri-ciri khusus, atau ciri-ciri umum. Keberagaman karakteristik individu. Ya, ciri-ciri khusus ya. Kemudian nomor 3. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik yang meliputi warna kulit, jenis rambut, dan berat badan, warna kulit individu, sikap tubuh, warna kulit, jenis rambut, sifat individu, atau warna kulit, sikap tubuh, atau berat badan. Ya, jawabannya adalah warna kulit, jenis rambut, dan berat badan. Nomor 4. Pada saat berangkat ke sekolah, Bayu melihat temannya yang sedang bersepeda terjatuh. Pelan-pelan Bayu menghampiri anak tersebut dan membantunya berdiri. Sifat individu yang ditunjukkan Bayu adalah rajin, malas, pemarah, atau suka menolong. Ya, suka menolong. Nomor 5. Setiap hari Ica membantu ibunya memasak di rumah. Ia selalu bangun pagi. Sifat individu yang ditunjukkan Ica adalah rajin, malas, pemarah, atau suka menolong. Ya, rajin ya. Rajin bangun pagi. Nomor berikutnya, keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat agama fisik, tinggi badan, agama fisik, agama, tinggi badan. Ya, jawabannya adalah ya, fisik, sifat, agama ya. Kalau tinggi badan bagian dari fisik ya, jadi lebih khusus. Ini fisik lebih umum ya. Oke, nomor 7. Berikut manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Terdapat teman-teman yang memiliki keragaman fisik berbeda, misalnya tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat yang tinggi, kita dapat titik-titik, mengejek teman yang lebih tinggi, meminta bantuan teman yang lebih tinggi, menjauhi teman yang lebih tinggi, atau membeda-bedakan teman yang lebih tinggi. Iya, dijadikan untuk meminta bantuan ya, mumpung temannya lebih tinggi ya. Nomor 8. Sikap terhadap teman berbeda agama, yaitu menghargai dan menghormati teman dengan cara melarang teman beribadah sesuai ajaran agamanya, mempersilahkan teman beribadah sesuai ajaran agamanya, merusak tempat ibadah teman yang berbeda agama, membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Ya, jawabannya adalah mempersilahkan teman beribadah sesuai ajaran agamanya. 9. Sikap yang harus dilakukan terhadap teman yang berasal dari daerah lain, kecuali menjalin permusuhan. Ini udah jelas nih ya. Terhadap teman yang berasal dari daerah, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan, menjalin pertemanan. Ini karena kecuali berarti ini ya,
menjalin permusuhan. Nah, ini tidak boleh ya. Nomor 10, cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah, yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang kelebihan fisik, agama, dan asal daerah, kekurangan fisik, agama, dan asal daerah, sama fisik, agama, dan asal daerah, berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Ya, berbeda ya. Berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 11. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat universal, masyarakat majemuk, masyarakat tunggal, masyarakat singular. Ya, masyarakat majemuk ya. Berbeda-beda. 12. Karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan disebut ciri khas, gaya hidup, karakteristik, atau tingkah laku. Ya, jawabannya adalah karakteristik. Nomor 13, ciri atau karakter yang melekat pada diri individu disebut dengan titik-titik. Karakter nasional, karakter daerah, karakter majemuk, karakter individu, karakteristik individu. Oh, ayam berkokok. Karakteristik individu ya. Oke, nomor 14. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Kecuali belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling bermusuhan sesama individu, hidup rukun dalam masyarakat. Ya, kecuali ya, saling bermusuhan. Nomor 15. Salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi titik-titik. Ya, menjadi akar budaya nasional ya. Kemudian nomor 16, IPS. Kegiatan ekonomi terdapat 3 pelaku yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Produsen, ekonom, dan konsumen. Produsen, distributor, dan ekonom. Ekonom, distributor, dan konsumen. Ya, produsen, distributor, dan konsumen. Nih jawabannya. Kalau ekonom itu ahli ekonomi ya, pengamat ekonom. 17. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen disebut produsen, distributor, konsumen, ekonom. Nah, ini distributor ya, orang yang menyalurkan. Kalau produsen, orang yang menghasilkan. Konsumen, orang yang mempergunakan atau mengkonsumsi ya. 18. Pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produsen, distributor, konsumen, ekonom. Nah, pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang, yang menggunakan berarti konsumen ya. Oke, nomor 19. Nomor 19. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa disebut juga titik-titik. Produksi, distribusi, konsumsi, ekonomi. Kegiatan menghasilkan barang. Berarti jawabannya adalah mana? Produksi ya.
20. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, menata buku dan dalam kardus, sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga pelaku kegiatan ekonomi saling bermusuhan, saling menolong, saling berkaitan, saling menghormati. Ya, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, lanjut nomor 21. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, nelayan, petani pedagang, nelayan, petani peternak, nelayan, buruh, petani. Ya, kalau buruh tidak ya. Justru kalau di pantai, daerah pantai itu mereka nelayan, petani tambak, ya, kemudian petani garam. Ya. Nih jawabannya A ya. Nomor 22. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya disebut kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi ya. Oh, kegiatan produksi berarti kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan ya. Oke, nomor 23. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut. Nah, tadi sudah dibahas. Jadi kegiatan produksi, distribusi. Nah, distribusi ya, konsumsi, ekonomi. Ini kegiatan distribusi. Oke, nomor 24. Kebanyakan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan produksi adalah pedagang, sopir, kuli angkut, pedagang, sopir, agen, petani, peternak, perajin, nelayan, pedagang. Iya. Kegiatan produksi ya, berarti yang menghasilkan. Yang mana nih? Ya, yang menghasilkan itu kerjaannya adalah petani, peternak, perajin. Petani ya menghasilkan beras misalnya. Terus kalau peternak menghasilkan hewan-hewan seperti ayam ya, kambing. Kemudian perajin menghasilkan barang. Contohnya perajin keset ya, perajin sapu, pengrajin banyak ya. Terus nomor 26. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan mana tadi? Nih, jenis pekerjaan 24. Ya. Tadi ini belum di ini nih. Rajin, terus ini produksi. Oh, distribusi ini, maaf. Ini peternak, petani, perajin. Terus 25. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi. Distribusi berarti menyalurkan ya. Menyalurkan artinya di sini pilihannya yang tidak ada kegiatan yang konsumsi dan produksi ya. Oke, kita lihat. Ini pedagang, sopir, kuli angkut, pedagang, sopir, petani, peternak, perajin, nelayan, pedagang. Nah, perajin ya. Ini produsen, kemudian petani juga produsen. Ini ada petaninya, produsen. Nah, ini pedagang, sopir, kuli angkut. Nah, ini jawabannya ya, yang terlibat dalam distribusi ya. Kemudian nomor 26.
semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, kegiatan ekonomi. Nah, tadi ya, kegiatan ekonomi. Yes. 27. Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang seperti petani, nelayan, peternak, penjual kue, dan perajin adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, menghasilkan barang, menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Ya, 27. Ya, berarti kerjaan yang menghasilkan barang. Nih, menghasilkan suatu barang. 28. Berikut ini yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jasa ya. Nih ada guru, dokter, perawat, montir, dokter, nelayan, petani, peternak, polisi, tentara, seniman, nelayan, guru, polisi, nelayan, petani. Ya, kalau udah ada petani ya, berarti sudah produsen ya, kerjaan. Kemudian nelayan juga sama. Berarti yang jasa itu ya guru, dokter, perawat, dan montir ya. A jawabannya nih. Nomor 29. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam disebut corak tradisional, corak modern, corak kompleks, atau corak canggih. Ya, corak tradisional ya. 30. Berikut ini manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, menciptakan identitas bangsa di mata internasional, alat pemecah bangsa, atau menambah pendapatan nasional. Ya, nomor 30. Ya, ini kan kecuali ya, alat pemecah bangsa. Oke, nomor selanjutnya ini soalnya masih banyak sampai nomor 75 ya. Nah, selanjutnya teman-teman simak saja. Jadi soal bagus tidak akan membacakan soalnya ya, nanti dikasih jeda ya untuk menjawab.